warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Strategi Pendidikan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rahmadani dengan NIM 251404006, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi mengenai model pembelajaran terpadu guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Strategi Pendidikan. Nah, di sini pengertian model pembelajaran terpadu yaitu model pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan pembelajaran, yang dimana pembelajaran disajikan secara utuh melalui tema tertentu agar peserta didik mampu memahami konsep secara menyeluruh dan bermakna. Jadi, model pembelajaran terpadu ini adalah cara belajar yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran disusun berdasarkan satu tema sehingga materi saling berhubungan. Nah, dengan cara ini, peserta didik lebih mudah memahami pelajaran secara menyeluruh dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian, karakteristik model pembelajaran terpadu. Yang pertama, guru sebagai pembimbing. Di sini, guru berperan mengarahkan dan membantu peserta didik, bukan hanya memberi materi. Yang kedua, keterpaduan antar mata pelajaran. Beberapa mata pelajaran digabungkan dalam satu tema agar pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik atau student centered learning, yaitu peserta didik aktif dalam belajar seperti berdiskusi, bertanya, dan memecahkan masalah. Yang keempat, yaitu tema kontekstual, yaitu di mana pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami. Yang kelima, yaitu fleksibel, di mana pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan para peserta didik. Nah, di sini tujuan model pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, memberikan pemahaman menyeluruh, yang dimana membantu peserta didik memahami konsep secara mendalam dan juga holistik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yaitu melatih peserta didik untuk kerjasama, berdiskusi, dan mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, yaitu motivasi belajar, yaitu dimana membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam model pembelajaran terpadu ada pun prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama, prinsip keterpaduan pembelajaran, yang dimana menghubungkan beberapa mata pelajaran atau konsep sehingga materi tidak terpisah-pisah tetapi saling berkaitan dan utuh. Kemudian prinsip fleksibilitas, dan dimana pembelajaran bersifat adaptif dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan peserta didik, serta kondisi lingkungan dan situasi belajar. Nah, prinsip kebermaknaan, yaitu materi pembelajaran berkaitan dengan pengalaman nyata peserta didik sehingga mudah dipahami, diingat, dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan prinsip berkesinambungan, di mana pembelajaran dilakukan secara bertahap dan saling berhubungan dari satu materi ke materi berikutnya agar pemahaman peserta didik berkembang secara terus-menerus. Kemudian ada pun jenis-jenisnya, antara lain yang pertama, keterpaduan dalam satu mata pelajaran. Pembelajaran menghubungkan berbagai konsep atau materi yang masih dalam satu mata pelajaran agar peserta didik memahami materi secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek yang menghasilkan karya nyata. Nah, di sini peserta didik belajar melalui pengerjaan proyek tertentu sehingga menghasilkan produk atau karya nyata seperti laporan, poster, model, atau karya lainnya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema keterpaduan antar mata pelajaran. Pembelajaran menggunakan satu tema tertentu yang mengaitkan beberapa mata pelajaran sekaligus sehingga siswa melihat hubungan antara berbagai bidang ilmu. Yang keempat, yaitu pembelajaran berbasis tema, di mana proses belajar
difokuskan pada satu tema utama sebagai pusat pembelajaran agar materi lebih mudah dipahami dan bermakna bagi peserta didik. Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, menentukan tema. Nah, di sini guru memilih satu tema utama yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Dan tema ini digunakan untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak terpisah-pisah. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi dasar, di mana guru menentukan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang sesuai dengan tema. Tujuannya agar setiap mata pelajaran tetap mencapai target pembelajaran meskipun diajarkan secara terpadu. Nah, yang ketiga, menyusun perencanaan pembelajaran. Di sini guru merancang kegiatan pembelajaran, metode, media, dan penilaian yang sesuai dengan tema dan kompetensi dasar. Perencanaan ini menjadi paduan agar proses belajar berjalan terarah dan efektif. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran secara aktif, di mana proses pembelajaran dilakukan melibatkan peserta didik secara aktif, seperti berdiskusi, kerja kelompok, praktik, atau bermain peran. Di sini guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Yang di akhir pembelajaran, guru melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi dan mencapai kompetensi. Evaluasi ini dapat berupa tes, tugas, observasi, atau penilaian sikap. Kemudian adapun peran guru. Nah, jadi guru berperan sebagai perancang pembelajaran, fasilitator, motivator, dan evaluator. Peran guru sangat menentukan keberhasilan penerapan model pembelajaran terpadu di kelas. Jadi, intinya, peran guru sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Guru bertugas merencanakan pembelajaran agar tujuan belajar tercapai dengan baik. Nah, guru juga berperan sebagai fasilitator yang dimana membantu dan membimbing peserta didik selama belajar, serta sebagai motivator yang memberi semangat agar siswa dapat aktif dan percaya diri. Selain itu, guru juga menjadi evaluator yang menilai proses dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan model pembelajaran terpadu di kelas sangat bergantung pada peran dan kemampuan guru dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Nah, relevansinya dengan pendidikan saat ini yaitu model pembelajaran terpadu sangat relevan dengan tuntutan pendidikan saat ini dan kurikulum merdeka karena mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mengembangkan potensi abad ke-21. Kemudian yang terakhir adapun kesimpulan. Model pembelajaran terpadu meningkatkan pemahaman holistik dan kemampuan akademik dengan memadukan mata pelajaran berpusat pada peserta didik dan menggunakan tema kontekstual. Tujuannya adalah memberikan pemahaman menyeluruh, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif, serta meningkatkan motivasi belajar. Dengan prinsip keterpaduan, kebermaknaan, dan fleksibilitas, model ini membantu peserta didik memahami konsep secara holistik dan meningkatkan kemampuan akademik. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.